Akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan keempat di semester 2 di materi teks negosiasi. Untuk kegiatan kedua ini kita akan mencari alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan negosiasi. Kalau minggu lalu pertemuan sebelumnya itu kita bahas penyebab ya, faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Nah, sekarang kita mencari menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Oke, Putri, sebentar ya, sebentar saja. Sebentar. Ya, Pak. Oke, Putri Ramadhani masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dalam negosiasi. Saya kasih contoh ya. Misalnya, Putri pernah tidak terlambat pulang ke rumah waktu SMP? Pernah, Pak. Pernah. Oke, waktu terlambat pulang itu, apakah orang tuanya bertanya kenapa telat pulang? Bertanya. Ya, bertanya ya. Nah, sebelum kamu tiba di rumah, pasti kamu sudah memikirkan. Kalau ditanya Kak sama orang tua nantinya atau orang di rumah, kira-kira alasan apa nih yang saya ucapkan sehingga tidak dimarahi oleh orang tua. Nah, kira-kira apa jawaban tak itu hari, Putri? Contohnya, Pak, misalnya terlambat gara-gara tunggu teman. Ya, itu alasan untuk menunggu teman supaya bisa pulang bersamaan. Mengerti maksud saya toh? Oke, Indri, Pak. bisa dengar suara saya, Indri? Bisa, Pak. Oke, waktu SMP Indri pernah tidak terlambat pulang ke rumah waktu pulang sekolah? Selalu, Pak. Selalu. Nah, apa alasan tak? Selalu, Pak. Nggak datang Pak Bemorku, Pak. Oh ya, alasan yang tepat ya, karena Pak ya, yang menjemput langganan Bemor yang menjemput itu selalu terlambat, makanya ikut terlambat juga. Nah, demikian juga ya akan kita bahas pada hari ini alasan kira-kira kenapa. Nah, contoh kecil ya. Kalau ini bukan contoh kecil, ini sudah kita bahas nih pada pertemuan sebelumnya, di mana Rani itu ingin dibelikan HP sama orang tuanya. Nah, bayangkan Rani itu waktu meminta dibelikan HP, dia persiapkan alasannya itu selama
4 minggu sebelum dia sudah rangkai memang. Ya, dia sudah rangkai pertanyaan-pertanyaan yang akan dia sampaikan kepada orang tuanya. Nah, ini sudah dibahas di materi. Nah, contoh. Oke, ini adakah di antara kalian yang pernah Andi Petengai bisa dengar suara saya? Itu Pak. Bisa ya? Oke, Andi Petengai pernah tidak menginap di rumah teman atau di sekolah? Pernah tidak? Pernah Pak. Pernah. Pernah. Pernah ya? Nah, waktu kamu minta izin tidak sama orang di rumah bahwa saya ingin menginap di rumah teman? Minta izin. Ya, kira-kira alasan tak? Apa bisa saya tahu alasan tak ke orang tua atau orang di rumah untuk menginap di rumah apa itu? Halo? Saya ingin menginap di rumah teman. Ya, karena apa? Apakah ingin nonton bareng, mabar, kerja tugas, kerja kelompok? Apa alasannya di pertanyaan? Pasti ada yang kita mau kerja di rumah teman toh? Halo, di pertanyaan bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Nah. Jelek kali jaringanku Pak. Oh ya, apa alasan tak tadi? Ingin mengerjakan tugas di rumah teman. Oh, artinya kerja bersama. Oke. Ini ada contoh-contohnya. Ya. Ini kita akan analisis ya alasan-alasannya ya, penyebabnya mulai dari terima kasih dunia, penjual dan pembeli. Dan ini ada juga contoh pengajuan. Oke, kita sharing dulu. Saya sharing dulu itu. Jadi kita di sini kita hanya mencari alasan ya, mencari alasan. Nah, ini kelihatan tidak di layarnya, pedagang dan pembeli? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di wacana pedagang dan pembeli ada di buku itu teks negosiasi yang pertama. Nah, di situ ada penjual mangga, ya, pedagang mangga. Ya, pedagang mangga itu menjual dengan harga 28.000 per kilo. Ada pembeli menawar dengan harga 20.000 per kilo. Nah, alasan yang digunakan pedagang ke ya, penjual mangga ke pembeli. Ya, belum boleh Bu, ini barangnya bagus loh. Maksudnya mangganya bagus, ini bukan karbitan. Maksudnya karbitan, mangga muda diambil di pohonnya, kemudian disimpan di rumah, nanti masak baru dijual. Kalau ini masak pohon, artinya memang masaknya di pohon, jadi asli masaknya. Jadi alasan pertamanya ini. Ya, belum boleh Bu 28.000 ya, tetap harganya 28.000 biar saya dapat untung. Nah, ini alasannya penjual. Kemudian alasannya pembeli. Oke, diterima harga 28.000 tapi dia memilih sendiri mangganya. Kemudian ada lagi alasannya. Boleh, alasannya lagi pedagang, boleh memilih Bu, asal jangan yang besar-besar mangganya. Nanti dia rugi. Ini ya alasan yang digunakan. Nah, kemudian terima kasih Bu Mia. Ya. Ini terima kasih Bu Mia sudah dibacakan juga. Ya, alasannya. Ya, sekali lagi maafkan Bu, kami kelelahan. Ya, ini alasannya. Alasannya siswa kepada Bu Mia yang mau mengajar. Bu Mia itu mau marah karena banyak siswa yang terlambat masuk belajar gara-gara olahraga.
Alasannya kenapa? Ya, ini siswa kelelahan. Ini Lia yang bicara. Ya, sekali lagi maafkan kami kelelahan, Bu. Tadi baru saja ujian. Lari mengelilingi stadion 2 kali. Ya. Ini lagi alasan yang kedua, belum sempat, Bu. Ya. Ada yang tidak ganti baju, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia. Tetap dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju, biar badan kami segar. Ini tadi teks negosiasi pedagang dan pembeli ada di buku. Kalau ini teks negosiasi terima kasih bunyinya ada juga di buku alasannya. Nah, kita jawab yang tadi ya. Alasan minta izin menginap di rumah teman. Ya, jawabannya sudah betul, mengerjakan tugas kelompok. Jadi alasannya menawar harga sewa gedung untuk kegiatan OSIS. Ya, kegiatan OSIS itu dananya minim sehingga ditawar. Kegiatan banyak sehingga alokasi dana untuk sewa terbatas. Kalau kita di sekolah itu SMA 2, ya tidak usah lagi menyewa gedung karena sudah punya gedung tersendiri. Ya. Kemudian ini ada lagi pengajuan menuntut kepala desa untuk memberikan izin menggunakan balai. Yang dimaksud dengan balai itu gedung. Ya. Gedung, kalau di Sidrap itu ada gedung masyarakat, ada gedung juang. Untuk kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna itu organisasi masyarakat 1 hari dalam seminggu. Alasannya, ya, Karang Taruna membutuhkan tempat. Jadi nanti kalau ada teks negosiasi, disuruh cari alasannya, ya ini sudah ada contohnya. Mulai dari sini tadi. Kalau ini alasan yang digunakan, kalau ini bukti kutipan, maksudnya ini juga bukti kutipan. Nah, maksudnya bukti kutipan ini langsung diambil dari percakapan pada teks negosiasi. Kalau ini tidak ada teks negosiasinya, cuma langsung ada judulnya, masalahnya. Ya, kemudian ini alasannya. Ya, ini ada jadi buku, tapi tidak ada jawabannya. Ini sudah saya jawab. Nah, ini lagi. Mengajukan penawaran kepada sekolah terkait larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Pertama, tempat parkir tidak ada. Kalau sekarang rata-rata sekolah punya semua tempat parkir. Yang jadi masalah ini poin kedua. Banyak siswa yang belum punya SIM, makanya dilarang. Itu alasannya dilarang membawa motor ke sekolah. Kemudian, mengajukan penawaran kepada ketua RT tentang larangan penggunaan balai RW melebihi jam 9 malam. Yang dimaksud balai itu kalau RW itu kayak pos ronda. Ya, pos ronda. Ya, dilarang nongkrong di pos ronda melewati jam 9. Ya, itu penawaran kepada ketua RT. Kenapa? Apa alasannya? Mengganggu lingkungan. Ya, lingkungan sekitar karena mungkin sudah jam istirahat, masih ada yang main gitar, masih ada yang menyanyi, masih ada yang ribut. Kemudian, larangan orang tua mengakses internet pada hari-hari sekolah. Nah, kalau sekarang ini tidak dilarang karena masa pandemi, karena tanpa koneksi internet, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa mendapatkan sumber belajar dari internet. Nah, ini ya. Ini dulu, sekarang beda. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang alasan, ya, tentang alasan kita melakukan negosiasi. Nah, ini tadi pertanyaannya. Saya perlihatkan ini. Ini ada di buku ini, tapi tidak ada jawabannya. Oke. Saya lanjut. Ada pertanyaan? Indri, Putri, yang dipertanyai. Jadi nanti ada tugas. Ya, ini pertemuan berikutnya. Jadi saya perlihatkan tugasnya seperti ini.
Sudah ada tugas ya. Jadi tugas bab 1 kita lihatkan dulu. Nah, ini carilah satu teks negosiasi di internet. Ya. Ingat, di internet atau di buku lain. Ya, jadi jangan ambil di buku paket yang dipinjam di perpustakaan atau yang saya sudah bagikan file digitalnya. Jadi carilah satu teks negosiasi di internet, kemudian tuliskan teks negosiasi tersebut pada kertas tebal folio yang akan disimpan pada map plastiknya, ya, yang akan disimpan pada map plastik. Jadi biar tidak ada buku map plastiknya, ya sudah bisa dikerja. Kemudian tulislah analisis teks negosiasi, ya analisisnya. Ya, misalnya kamu, ini contohnya, kamu minta dibelikan motor. Jadi di sini faktor penyebab keberhasilan negosiasi, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ya kepada siapa? Ya, meyakinkan kedua orang tua bahwa kamu sudah bisa dibelikan motor. Kemudian tidak memaksa orang tua, ya, kesediaan ya orang tua dengan kamu untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat, ya. Karena kalau tidak ada di perbedaan pendapat, berarti itu tes negosiasi, bukan teks negosiasi kalau tidak ada perbedaan persetujuan namanya. Nah, kemudian tuliskan alasan ya di percakapan itu kenapa kamu minta dibelikan motor. Ya, cuma itu. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya? Kalau alasannya Pak satu saja Pak toh? Boleh, tapi untuk meyakinkan kedua orang tua, misalnya motor, pertama untuk menghindari terlambat, yang kedua alasannya, tapi itu dia ada dalam percakapan ya, jadi ada dalam percakapan. Jadi mungkin di percakapan itu ya supaya saya tidak terlambat Bapak pulang ke rumah, supaya saya tidak terlambat ke sekolah, ya, supaya apabila ada yang ingin disuruhkan mama atau bapak apakah pergi ke pasar, sudah ada kendaraan yang bisa dilewati. Pokoknya kamu yang bahasakan. Contohnya sudah ada. Oke, pertanyaan yang bagus Indri. Ada lagi? Putri, Rio? Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada, ya, silahkan nyalakan videonya. Jadi hari ini kita ada di pertanyaan Indri, Nur Latifah, Putri Ramadhani, Rio Hartawan. Oke, saya absen ya. 1, 2. Oke, sudah. Oke, yakin tidak ada pertanyaan tugasnya? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada Pak. Tidak ada. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan keempat saya nyatakan sudah selesai. Saya harap untuk pertemuan berikutnya kalian tetap bisa hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.